bagaimana siswa yang menjadi tanggung jawab kita itu tetap terjaga imunnya dengan adanya vaksinasi. Bagaimana soal pendapat vaksin? Kalau pemudanya saja menyampaikan itu berbahaya, itu yang susah. Bahkan dulu pernah jadi musuh saya itu karena dia aktivis nih kan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teras Bangsa. Teman-teman Teras Bangsa, COVID belum saja usai. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19, yang diantaranya adalah program vaksinasi. Untuk itu, kali ini kita akan berbincang tentang gerakan vaksinasi untuk para santri. Tentunya bersama narasumber kami yang luar biasa ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Gus Khairuddin atau biasa dipanggil Rahoir selaku Wakil Madrasiyah Madrasah Tauhid Pondok Pesantren Gedangan. Apa kabar Gus? Siap. Baik. Siap. Sudah divaksin ya Mas? Alhamdulillah, sudah 2 kali. Ada yang kedua yaitu tamu spesial kita, yaitu Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur, yaitu sahabat Abdul Wani, dipanggil Mas atau kakak atau sahabat ini? Mas saja, Pak. Mas Wani, sahabat, sehat Mas? Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga yaitu ada Bapak Kepala Puskesmas Kedundung, Bapak Zairuddin. Sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih semangat Bapak? Terus membantu dan mengabdi kepada masyarakat Kedundung. Terus. Siap. Jadi sebelumnya kita menggelar vaksinasi gebiar vaksinasi untuk para santri di Pondok Pesantren Gedangan. Untuk itu saya mau tanya kepada tuan rumah ya. Gimana kesannya sebagai tuan rumah dalam gebiar vaksinasi yang diadakan PMI dan Polda Jatim ini? Tentu saya sangat apresiasi, sangat bahagia sekali kita dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam acara gebiar vaksinasi ini. Karena bagi kami pentingnya vaksinasi itu sangat luar biasa. Dan itu menjadi tujuan kami untuk bertahan dalam kesehatan demi meningkatkan formalitas atau peningkatan imun untuk kegiatan belajar ke depan di pondok kita, seperti itu. Sudah berapa kali di sini? Alhamdulillah vaksinasi. Ya, vaksinasi. Sudah kurang lebih 4 kali. Ya, 4 kali dengan ini. Sebelum itu mungkin bisa dibuka Mas. Oh ya, kan sudah divaksin. Oh ya. Vaksin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak 4 kali, dimulai dari jajaran pengurus, masjid warga, guru. Setelah itu baru masuk ke para santri, seperti itu. Untuk Pak Kapus sendiri gimana melihat antusias Pondok Pesantren Gedangan dalam vaksinasi selama ini? Baik, saya akan menyampaikan tentang kenapa sih kok kita tertarik ke Pondok Gedangan. Sebenarnya kami bekerja sama dengan Pondok Gedangan ini sudah lama, ya, bukan hanya vaksinasi COVID, tapi jauh sebelumnya juga vaksin biasa-biasa seperti rutin itu sudah biasa seperti itu. Saya melihat Pondok Gedangan ini di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Kedundung adalah satu-satunya pondok yang memang mendukung sekali kepada program-program pemerintah, baik itu imunisasi maupun tentang kesehatan yang lain. Jadi ketika ada kerjasama yang baik, dukung yang baik, saya punya keinginan melalui pondok ini vaksin COVID-19 ini yang katanya Mas, orang-orang itu orang Madura nggak mau vaksin. Saya buktikan bahwa di Pondok Gedangan bisa. Alhamdulillah sekarang ini ditanya pada hari ini sekitar 800 dosis vaksin. Jadi berawal dari kerjasama yang baik, dunia yang baik, sehingga kita tidak seperti itu.
Untuk Mas Goni sendiri sebagai inisiator nih di sini dalam vaksinasi akbar di Pondok Pesantren Gedangan. Kenapa sih Mas kok memilih Pondok Pesantren sebagai objek vaksinasi? Kenapa tidak yang lain seperti itu? Baik, sebenarnya kita berangkat dari basis PMI ya, yaitu santri dan mahasiswa. Nah, hari ini juga yang perlu diketahui dalam sebuah bencana krisis yang harus tetap diselamatkan adalah sumber daya manusia, karena itu adalah human resource. Jadi menjadi sebuah harapan ke depan ketika semua hancur ataupun semua mengalami kerusakan, maka ilmu pengetahuan lah yang akan menyelamatkan. Nah, di tengah pandemi ini saya lihat bagaimana proses belajar mengajar itu sudah bisa dilihat menuju titik jenuh ya. Siswa-siswa bertanya kapan sekolah dimulai, pondok pesantren juga harus terus menjalankan proses belajar mengajar, dan mahasiswa juga harus tetap kembali ke kampus untuk membangun basis-basis dan kaderisasi dalam ideologisasi. Nah, berangkat dari situ, teman-teman sebenarnya di cabang PMI, di cabang-cabang itu sudah melaksanakan sebuah vaksin di jajaran mahasiswa. Nah, tetapi yang paling menarik adalah ada beberapa pondok pesantren yang saya pikir juga menjadi sebuah perhatian di tengah ada menyampaikan ingin divaksin dan segala macam, kan beberapa mungkin ya, kalau misal nanti kita diberikan kesempatan melaksanakan vaksinasi lagi di pondok pesantren yang sudah berkomunikasi dengan PMI Jawa Timur, kita bisa melaksanakan. Nah, berangkat dari situ saya pikir kita sebagai basis santri dan basis mahasiswa menjadi kewajiban lah untuk kembali menyehatkan dan menjaga pondok pesantren. Nah, yang ketiga adalah pondok pesantren itu bagi saya adalah syiar. Nah, ketika pondok pesantren sudah melaksanakan vaksin, maka masyarakat yang katanya dari sosmed yang tidak jelas menyampaikan vaksin itu berbahaya atau hoax yang disampaikan oleh kiai tadi bahwa vaksin itu aman, maka semua bisa melaksanakan vaksin. Contohnya di pondok pesantren Miftahul Tulab ini sudah 4 kali, bayangkan sudah 4 kali. Kita harus balance menyampaikan bahwanya 4 kali. Kita 4 kali sudah vaksin di sini, semuanya aman, sehat. Kata Nora tadi bahwa menyampaikan yang awalnya ada 10 sakit dalam 1 minggu, setelah divaksin 2 sampai nyaris dalam 1 minggu tidak ada yang sakit. Mungkin itu. Jadi sebuah strategi tersendiri ya Pak? Ya, saya pikir menjadi strategi tersendiri. Untuk Gus Hoir ini, selama ini tidak ada hambatan terhadap program vaksinasi di Pondok Pesantren Gedangan ini? Tentu ada, karena kita mau tidak mau masyarakat di bawah itu sudah terdoktrin tentang adanya hoax yang tadi, hoax penyebaran bahwa vaksin itu tidak aman, malah membahayakan bagi tubuh kita. Dan itu menjadi pro kontra kita terhadap tentunya pengurus sampai ke masyarakat, bahwa ada yang tidak mau lah sebagai masyarakat, ada yang ini dan itu. Cuman kita tetap, karena bagi kami niat tujuan kami mengadakan adanya vaksinasi tersebut adalah bagaimana siswa yang menjadi tanggung jawab kita itu tetap terjaga imunnya dengan adanya vaksinasi. Kenapa kita berani kepada santri? Tentu karena kita sudah membuktikan, yaitu kita membuktikan dari majelis warga, pengurus dan guru. Oh, jadi sebelum santri, para majelis warga divaksinasi itu pertama. Tentu. Kami sebagai contoh juga ya para santri dan masyarakat sekitar. Ya, kami tidak akan berani tentunya langsung objeknya adalah santri, tidak berani. Kita harus buktikan dulu bahwa ini aman, dimulai dari majelis warga, pengurus, guru. Setelah ini semuanya terselesai, yaitu sampai 2 kali vaksinasi dan kita merasa aman, bahkan ada dosis yang menguntungkan bagi kita, kami langsung memberanikan diri untuk memberikan vaksinasi tersebut kepada santri seperti itu. Pak, kamu sendiri pernah nggak ada penolakan dari masyarakat Kecamatan Dumdum terhadap vaksin itu? Ya. Kalau masalah bertanya tentang pernahkah ada, banyak sih. Banyak. Makanya ini salah satu strategi kami. Ya.
vaksin ini salah satunya adalah urusan kami ya, urusan kami kesehatan. Saya harus di depan. Ketika dari masyarakat itu ada penolakan, bahkan persentasenya cukup besar sih ya. Tapi apa yang dikatakan tadi, kami tidak boleh kalah dengan mereka ya. Tidak boleh kalah dengan informasi-informasi hoax itu. Kita lawan dengan cara kami gitu. Salah satunya adalah kita bekerja dengan pondok. Pondok itu adalah tempatnya kelompok masyarakat yang cukup disegani lah, disegani oleh masyarakat. Ya. Ketika kita tidak berhasil memberikan penyuluhan ke orang per orang di luar sana, kita masuk aja ke pondok. Ketika pondok itu sudah kena, pondok itu sudah mendukung, bahkan pondok sudah membuktikan sampai 4 kali ini. Saya yakin yang pertama nih, ini justru mengurangi beban kerja saya. Kalau saya harus ke sini untuk memberikan penyuluhan, saya cukup nih di pondok. Paling 1 hari 2 hari saya nih kerja di sini untuk mempersiapkan kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya kepentingan untuk menyehatkan masyarakat. Jadi puskesmas itu bukan hanya mengobati ya, tapi saya harus menyehatkan, mencegah gitu. Sehingga pondok ini generasi muda yang harus kita selamatkan. Sebelum sakit ya kita harus lakukan pencegahan. Yang ketiga, ini menjadi sebuah tauladan, ya, menjadi sebuah tauladan bagi konsep kami adalah ketika saya berhasil di pondok ini, harapannya adalah masyarakat di sekitar ini juga khususnya di Kecamatan Kedundung ini sudah tidak lagi lah untuk menolak vaksin, karena buktinya hari ini luar biasa. Artinya sudah menjawab apa yang ditakutkan oleh masyarakat. Yang menolak itu sudah dijawab dengan pondok gendangan ini. Jadi menjadi tauladan. Harapan saya nanti baik itu masyarakat maupun lembaga-lembaga yang lain, terutama pondok-pondok lain ini harus bisa mengikuti ini, sehingga harapan besarnya pemerintah dan pemerintah Kabupaten Sampang ini secepatnya lah masyarakat Kabupaten Sampang ini mempunyai kekebalan secara komunitas. Ketika kekebalan secara komunitas itu terjamin, terbentuk, ya orang masyarakat sudah bisa mimpi melepas masker ini. Ini strategi ini yang kami buat. Begitu yang saya lakukan selama ini. Ya, saya penasaran terhadap PKC sendiri. Kok bisa langsung melakukan gerakan vaksinasi di Pondok Pesantren Gendangan? Ceritanya seperti apa ya? Secara kinerja sebenarnya, saya sebenarnya melihat kinerja beliau ya, Pak Kapus ini sebelum jadi kepala puskesmas Kedungdu. Ada 2 kepala puskesmas yang sudah dibawa secara tingkat wilayah dan nasional, itu terbukti dalam saya lihat menyehatkan dengan melibatkan stakeholder dan para tokoh, menyehatkan dengan mengedepankan takdim kepada para tokoh dan juga memberikan komunikasi dan rasa nyaman kepada rakyat sekitar. Di sekarang eranya era digital, jadi semua digital, dan kebetulan memang secara kebetulan memang kita sudah kenal ya. Jadi mungkin ada hubungan. Ya, ada hubungan keluarga. Oh, beliau ini apanya? Pak Di saya. Jadi beliau Pak Di saya yang saya lihat memang sangat aktif di beberapa kesempatan, baik secara tugas sebagai kapus dan juga secara sosial. Nah, maka dari situ saya berpikir kenapa tidak kita berkolaborasi gitu kan. Di awal kita membuat sebuah testimoni bahwasanya ya semua kalau kita mau merendahkan ego, berkomunikasi dengan para tokoh, para pondok pesantren untuk diberikan sebuah pengertian ya. 1 atau 2 sampai 3 kali gagal itu boleh. Saya pikir langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ketika dinaikkan
baik sekalipun gagal, insya Allah di latah berikutnya juga akan memberikan kesempatan untuk berhasil. Begitu. Sudah lama sebenarnya, sebelum pondok ini saya sudah komunikasi, ada penawaran dari beliau salah satu pondok dan atau lokasi ketika mau melaksanakan vaksinasi. Yang diambil adalah bukan persoalan hari ini kekeluargaan, bukan, ataupun mengenal sebelumnya, tapi beliau melihat bahwanya eksistensi sebuah gerakan kemahasiswaan itu menjadi eksistensi tersendiri untuk melaksanakan vaksinasi secara publis. Tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh pemuda itu akan dilihat. Hari ini juga orang-orang tua di desa itu akan mempertanyakan, gimana Jo soal vaksin. Hari ini sudah bertanya begitu. Tidak ada ceritanya, Jo kamu nggak boleh vaksin, tidak. Pasti bertanya, Jo bagaimana soal pendapat vaksin. Nah, kalau pemudanya saja menyampaikan itu berbahaya, itu yang susah. Nah, beliau mungkin melihat sisi itu, pemuda harus lebih aktif dan lebih bisa terdepan menyampaikan informasi vaksin aman, vaksin halal dan semua menyehatkan. Di Madura sendiri cuma di sini ya Mas? Sejauh ini ya di Madura. Di titik pertama ini cuma di sini. Tapi tadi Pak Kapus menyampaikan setelah ini sudah ada beberapa pondok pesantren yang komunikasi untuk bisa difasilitasi untuk divaksinasi. Nah ini kan langkah yang berhasil tadi. Dimulai dari Miftahul Ulum, ternyata beberapa pondok pesantren juga meminta dan ingin membuktikan bahwa vaksin itu benar-benar menyehatkan. Gitu. Untuk tuan rumah sendiri, Gus Hoyer, dalam menghadapi masyarakat sekitar yang masih dalam tanda kutip kurang percaya adanya vaksin itu dengan cara apa, Gus? Tentu dengan cara pemahaman, karena sebenarnya berat bagi kami sebenarnya mengadakan vaksinasi, karena kita sudah menghadapi otak yang sudah keras dengan hoax tadi, sehingga pemahamannya itu tidak hanya sekedar kata, tapi juga ada tadi bahwa buktinya adalah kita sudah tervaksinasi, kita sudah melakukan vaksinasi. Selama ini aman Pak gitu ya? Selama ini aman. Dan tidak ada kabar bahwa ada rumus menyebabkan dan guru tulap gedangan yang sakit gara-gara vaksin, tidak ada. Malahan lebih sehat dari biasanya yang sebelum vaksin apa pernah ada riwayat teman-teman santri yang sakit? Sebenarnya gini, kami mengalami banyak masalah, apalagi awal mula penyebaran di Madura yang sangat luas itu. Kami juga kewalahan menghadapi teman-teman santri yang memang minimal satu hari 10 orang yang harus dilarikan ke puskesmas ya, kebetulan. Jadi kami kewalahan, akhirnya kami komunikasi dengan Pak Kapus, Pak, mohon dong bantu kami di pondok kami, karena kita kewalahan juga gimana teman-teman santri ini mendapatkan pelayanan kesehatan dan mungkin nanti kita bisa melakukan vaksinasi. Beliau respon cepat, sangat lengkap ya beliau. Sangat lengkap. Terima kasih. Sekedar informasi sebenarnya waktu awal tahun kemarin di 2021 ketika kita mengadakan balikan pondok, itu masih belum ada namanya swab, ya Pak. Kami sebenarnya minta swab. Jadi ketika teman-teman pondok balik, Pak, mohon dong bantu kami untuk cek kesehatan teman-teman swab. Cuma buat swab masih tanda kutip masih prabayar gitu, seperti itu. Sehingga Pak Kapus gimana ini? Ya udah Pak, gini aja. Kita tes sebisa kita, sebisa kita. Akhirnya beliau itu pertama kali kita kerjasama di situ, ya Pak. Pertama kali. Akhirnya alhamdulillah semuanya sehat semua dan kegiatan kita lancar. Baru kemarin itu ketika ada penyebaran yang luas dengan varian baru itu kami kewalahan. Dan alhamdulillah ketika kita mendapatkan pelayanan dari beliau, dari Pak Kapus di Puskesmas Kedundung, dan kita juga melakukan vaksinasi tersebut. Dan ketika sudah melakukan vaksinasi, alhamdulillah biasanya tuh hari itu minimal 10 orang, 10 santri itu. Sampai saat ini kami dari pengurus dan mendapatkan informasi dari bagian kesehatan santri, alhamdulillah tidak ada.
Jadi setelah vaksin itu ada penurunan yang drastis. Sangat hampir tidak ada, hampir ada sih sebenarnya sakit, cuman bukan yang darurat gitu, cuman sakit kepala, dan itu bukan dari vaksin karena itu sudah jauh sekali dari vaksin. Memang sebelum adanya vaksinasi ini, memang Pak Kapus ini selalu menjadi istilahnya melayani pondok pesantren kita. Alhamdulillah, itu sangat welcome sekali, sehingga karena bagi kami gini, di lembaga pondok pesantren itu ada dua yang harus kita jaga, kesehatan dan pendidikan. Jadi ketika kita menjalankan pendidikan, kita butuh yang namanya kesehatan, karena itu fondasi awal kita untuk melaksanakan pendidikan secara baik, secara sempurna. Dan kita menggandeng Pak Kapus sebagai kesehatan dan kesehatan di tempat di kecamatan kita untuk juga memperhatikan. Dalam beliau welcome kita seperti itu. Di PKJ sendiri langkah untuk penanganan COVID ini apa saja, Mas? Selain vaksinasi ini, atau juga mungkin ada satgasnya juga? Ya, satgas juga. Dari awal pandemi kita membentuk satgas COVID sebenarnya. Satu, kita bekerja sama dengan Pemprov dan juga Polda Jatim dan Pol PP Jatim untuk bagaimana berkolaborasi unsur mahasiswa dan juga pemerintah dan aparat dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, dari awal itu sudah kita mulai dari pembagian sembako, vitamin kepada teman-teman. Di awal pandemi itu kan rata-rata mahasiswa tidak diperbolehkan kembali ke kampung halaman. Tidak boleh kembali ke kampung halaman, maka terpaksa bermukim di beberapa dekat kampus. Yang kita lakukan adalah memastikan mereka tidak mati kelaparan, tidak mati kelaparan, dan itu bisa kita bantu fasilitasi dan lain-lain. Nah, dan juga awal-awal vaksin kita sudah mempromosikan vaksin, dan di varian Delta ini ya, di varian Delta yang sangat ganas ini memang baru saya pikir semua unsur mahasiswa itu melaksanakan sebuah program vaksinasi karena efeknya sangat luar biasa. Yang kedua, semua merindukan untuk bagaimana kembali ke kampus untuk kampus segera membuka proses belajar mengajarnya di kampus. Ya, kalau selama ini memang itu kegiatan kita. Setiap cabang pasti ada. Setiap cabang sudah melaksanakan masing-masing kegiatan untuk dalam hal penanganan COVID. Setiap cabang di Jawa Timur macam-macam lah. Ada yang sudah melaksanakan vaksin semua secara mandiri, ada yang langsung bekerja sama dengan PMK, Polres dan beberapa instansi yang lain untuk langsung vaksin secara mandiri. Untuk Pak Kapus sendiri, Pak, apa harapan ke depan untuk vaksinasi, Pak, untuk Pondok Pesantren Gedangan juga masyarakat Bendung? Ada konsep yang harus kita pahami dan harus kita perbuat, bukan hanya sekedar melihat hasil, tapi harus melihat bagaimana sih kok bisa seperti ini. Ini yang perlu dipertanyakan. Artinya apa? Kenapa sih puskesmas Kedundung ini, puskesmas Kedundung, bukan kepala puskesmas ya? Kenapa puskesmas Kedundung ini mampu bekerja sama dan menggerakkan pondok? Karena di mata masyarakat masuk ke pondok ini kan bukan sesuatu yang mudah kan begitu. Kenapa puskesmas Kedundung ini bisa masuk? Jadi orang itu perlu saya sampaikan, sebuah proses itu bagus harus dilalui, harus diawali dengan sebuah proses pendahuluan, strategi, konsep dan lain sebagainya seperti itu. Proses pendahuluan artinya saya kenal sama Mas Wei bukan sekarang, dari dulu. Bahkan dulu pernah jadi musuh saya karena dia aktivis nih kan. Aduh. Yang jadi fokusnya bagaimana puskesmas Kedundung ini pelayanannya bagus begitu. Tapi saya nggak melihat di situ. Saya melihat tuh ini ada sisi yang
hubungan, bina suasana namanya. Saya punya konsep ini, ABG namanya nih. Mulai saya dulu di Cirebon, saya sukses membawa sebuah desa ke provinsi dengan PHBS-nya. Ya. Apa tuh ABG, Pak? ABG itu hanya advokasi. Advokasi. Menarik. Saya harus mampu melakukan advokasi, menawarkan program-program mereka. Mengawal, ini program menarik untuk Polda, untuk masyarakat, untuk desa. Ini advokasi nih, ABG, bukan anak baru itu. ABG, B ini kita harus mampu melakukan bina suasana, hubungan yang baik. Anda butuh apa? Saya lakukan. Anda butuh apa? Saya lakukan. Saya kasih, saya layani. Tapi saya punya tujuan besar nih. Besok-besok Anda saya lakukan seperti ini. B-nya di bina suasana. Artinya kalau sudah suasana hubungannya sudah bagus, amat ya. Saya apresiasi kemarin itu kepada Kiai yang begitu semangatnya. Sampai nungguin gitu kan. Orang kerjanya masang bunga pakai Kiai ini. Sampai turun langsung. Ini sebuah hasil dari bina suasana. Dia sudah percaya kepada Puskesmas bahwa kegiatan ini bermanfaat banget kepada ke pondok. Yang ketiga adalah baru kita bergerak. Hari ini kita bergerak dengan program. Konsep ABG ini kalau sudah cukup bagus, artinya program apapun, kegiatan apapun, insya Allah berhasil. Yang perlu digarisbawahi adalah hal yang baik itu tidak ujuk-ujuk baik, harus melalui proses. Itu yang perlu saya sampaikan kepada siapapun, kepada teman-teman PMI juga, kepada teman-teman birokrasi juga seperti itu. Semua. Jangan berharap saya harus dapat sekian, tapi tidak berbuat kemarin. Harapannya adalah yang pertama secara internal, harapan saya kan sebagai pimpinan tentang kesehatan di Kecamatan Kedung ini, harapan saya adalah masyarakat sudah bisa mandiri untuk menjaga kesehatannya sendiri, tidak harus tergantung kepada orang lain. Pendidikan kesehatan harus kita masuki, ya, mandiri. Seperti sekarang di pondok ini, alhamdulillah sudah mandiri, cukup mandiri sudah. Tinggal saya masukkan ini program-program lain yang minta tadi nih. Bagaimana Pak supaya pondok ini fasilitas kesehatannya bisa memadai? Sudah dalam pikiran saya. Konsepnya seperti apa nanti? Karena ini permintaan cukup bagus. Bisa ditunggu itu Mas. Sehingga apa? Tentu. Sehingga apa nih? Tugas saya yang 1 kali 3 kali harus masuk ke sini, saya cukup 1 kali sudah cukup. Jadi itu harapan saya. Harapan yang selanjutnya adalah kegiatan pada hari ini khususnya untuk penanganan COVID segeralah masyarakat paham dengan vaksin ini, tujuan vaksin, manfaatnya seperti apa, nanti apa hasil dari orang vaksin itu segera pahamlah, tahu ya. Terus yang ketiga, harapan besar saya adalah bisa diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Semoga itu. Karena apa? Pondok adalah sebuah kelompok yang mampu menjawab hoak tadi. Kelompok yang mampu menjawab semuanya. Kayak tadi yang otaknya sudah waras, insya Allah pondok ini yang mampu ini. Yang mampu. Kenapa? Karakter, apalagi orang-orang Madura nih. Amin. Kalau kiai sudah menyampaikan A, insya Allah sangat bertoat karena begitu. Itu harapan besar saya. Untuk Mas Goni sendiri, mungkin ada pesan kepada kader Sejatim bagi yang masih belum vaksin. Mungkin ada pesan. Nggak boleh. Kalau di aktivis, terutama di PMI, ya beberapa bulan terakhir memang sangat banyak ya positif ya. Karena memang rata-rata teman-teman aktivitasnya sangat tinggi. Masuk ketuanya ya. Termasuk saya baru Pernah juga. 1 bulan yang lalu baru sembuh. Tapi kan sebelumnya memang teman-teman sudah ada yang vaksin, ikut vaksin. Nah yang kedua memang sebagai tugas mahasiswa agent of control ya, menjadi kritik itu perlu.
kita hari ini juga pasti banyak kritik dan masukan. Nah, artinya pemerintah misal ya disampaikan, misalkan kita buat jurnal atau esai tentang bagaimana penanganan COVID di sini, misalnya gitu. Nah, itu saya pikir menjadi positif daripada kita berkoar-koar tapi tidak ada pembuktian. Bahasa kampus tadi tidak gerak sama sekali sebenarnya. Berwacana menyampaikan di Madura begini ini, tetapi dia tidak menggambarkan sebuah suri tauladan, misal tidak memberikan contoh yang baik. Cuma teriak tapi nggak gerak. Kira-kira begitu. Nah, tetapi kritik itu perlu disampaikan bagaimana dan solusinya kayak begitu. Nah, harapan saya memang bagaimana penanganan COVID ini memang kita menjadi support system. PMI menjadi sistem yang berada di luar pemerintahan misalnya. Dan pemerintahan sebagai yang menjalankan sebagai pelayanan publik juga membutuhkan support system dari kita yang dari di luar pemerintah. Ini support system. Ketika berbicara tentang COVID, maka keduanya ini juga harus saling membantu. Pondok pesantren yang siar tentang segalanya, saya pikir tentang agama dan yang lain-lain, itu juga sangat mensupport hari ini. Artinya semua elemen ini harus menjadi satu dan menjadi saling mensupport dalam rangka penanganan COVID. Bukan saling menyalahkan dan berujung tidak ada penanganan sama sekali. Karena semuanya menyalahkan. Kritik perlu memang, sangat perlu. Tetapi ketika mengkritik, monggo kita apa solusinya dan segala macam. Nah, itu saya pikir menjadi ke depan karena sistem kolaborasi ini sangat luar biasa manfaatnya. Saya pikir kalau Pak Kapus melaksanakan vaksin di puskesmas, ya mungkin berapa orang yang akan datang, sekalipun banyak medianya. PMI juga sama, paling yang datang cuma anggota dan mahasiswa di kota-kota, di desa mungkin tidak akan. Tetapi ini ada pondok pesantren dan PMI yang notabene adalah santri dan mahasiswa, ada puskesmas, gedung bagian daripada pelayanan publik pemerintahan bergabung menjadi satu dan hasilnya sangat luar biasa. Bisa dibantu dengan aparat kepolisian, TNI, kira-kira begitu. Saya pikir ini menjadi hal yang harus dicontoh, gitu. Dan Gus Wahid ini harus ngomong di podcast terkenal. Kan jadi komputer tapi iya harusnya begitu. Ini kan siar, Pak. Harus siar. Bisa jadi. Kira-kira begitu. Terakhir nih, Gus Wahid, mungkin ada pesan untuk masyarakat sekitar atau juga pada lembaga-lembaga yang lain mungkin bisa mencontoh pondok pesantren kita dengan singkat terakhir. Ya. Intinya kegiatan yang kami lakukan sebenarnya bukan hanya kepentingan individu lembaga kita, tapi adalah gerakan kemanusiaan bagi seluruh alam semesta, bahkan seluruh dunia yang ada di seluruh manusia yang ada di dunia ini, seperti itu. Bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Ikhtiar itu wajib dilakukan bagi manusia untuk menjaga dirinya dari virus yang sudah terjadi pada tahun ini, sebenarnya pada 2 tahun ini. Dan vaksinasi adalah salah satu solusi untuk menjaga imunitas kita sehingga kita terjaga dari virus yang sudah menyebar ini. Dan semoga saja berkat adanya pondok kita yang menjadi, bisa dikatakan kalau bahasa kasarnya itu bahan percobaan, ya. Bahan percobaan. Tidak apa-apa kita dibilang bahwa bahan percobaan, asalkan nanti dari percobaan ini dan menciptakan suatu hasil yang baik harus dicoba lagi oleh pondok-pondok yang lain seperti itu. Karena itu sudah bukti ketika pondok kita melaksanakan vaksinasi dan itu berhasil, ini wajib dicontoh oleh lembaga lain. Mungkin itu saja. Ya, buat penonton setia Teras Bangsa, itulah tadi ngobrol sehat bersama narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih semuanya, Pak Kapus, Mas Goni, Mas Soir, terima kasih atas kehadirannya di podcast Teras Bangsa. Jangan lupa saksikan dan tonton Teras Bangsa Podcast. Tetap patuhi protokol kesehatan. Mari bervaksin karena vaksin itu aman dan halal. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.